Teman-teman, hari ini yang ingin saya bahas adalah keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda, di mana mereka berdua, keluarganya saat ini sedang menghadapi kondisi yang kurang baik dikarenakan kesehatannya yang sama-sama sakit ya, baik Ruben maupun Sarwenda. Mereka sakit dalam kurun waktu yang bersamaan, kemudian ada hubungannya dengan otak juga. Kalau nggak salah, kalau di Sarwenda ini di batang otak, sedangkan Ruben ini ada kaitannya dengan otak juga, yang membuat dia perlu transfusi darah yang begitu banyak. Kabarnya seperti itu ya. Saya tahunya hanya dari kabar-kabarnya teman-teman. Mengapa sih saya penasaran dengan keluarga Ruben ini? Karena sebenarnya saya ini ada petunjuk teman-teman, gambaran-gambaran yang sudah seliweran di dalam indera keenam saya. Yang pertama kemarin itu ada perlambang di mana ada semacam jurang yang dalam, tapi jurangnya ini sempit ya, jurangnya sempit. Jurang ini hanya bisa dimasuki Sarwenda dengan Ruben Onsu. Kemudian maunya mereka dimasukkan jurang terus dipepet seperti ini. Tapi belum sampai selesai gambaran itu, walaupun sudah agak tertutup ya, ada sinar yang keluar di atas jurang tersebut, yaitu sinar kekuningan, keemasan. Nah, sinar kekuningan dan keemasan ini ada kaitannya dengan kemakmuran. Makanya di sini saya mengartikan ada seseorang atau sekelompok orang, sekelompok orang ya teman-teman, yang ada perasaan iri dengki dengan Ruben Onsu dan Sarwenda yang ada kaitannya dengan kesuksesan Ruben Onsu. Kesuksesan ini mungkin di karirnya, di entertain, atau di karir bisnisnya. Karena baik entertain maupun bisnis, Ruben Onsu ini sangat-sangat berhasil ya untuk karirnya ini. Kemudian penglihatan yang kedua tentang lorong. Ada semacam lorong panjang, semacam kayak gua, tapi bukan gua, kayak apa ya? Kayak ruangan di bawah tanah. Ruben Onsu dan Sarwenda ini berada di situ, gelap sekali. Kanan kirinya ada semacam pintu berjajaran ya, kanan kiri pintu berjajaran seperti itu. Tapi di ujung sini, di paling ujung itu ada cahaya. Saya mengartikan, andai Ruben Onsu dan Sarwenda ingin menuntaskan masalah ini, harus fokus ke jalan cahaya tersebut. Jangan sampai tergoda dengan mencari jalan pintu ini, yang ada nanti malah kurang fokus. Jadi saya menyarankan pintu cahaya ini adalah cahaya ilahi ya Tuhan, cahaya ilahi. Jadi fokuslah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri ini tentunya banyak cara ya teman, karena Tuhan itu mengasihi umatnya melalui umatnya juga. Misalnya begini, Ruben disembuhkan dengan dokter, tentunya dokter ini juga karunia Tuhan. Ruben disembuhkan dengan seorang supranatural, tentunya supranatural ini juga kepanjangan dari Tuhan, seperti itu. Jadi fokus pada penyembuhan yang benar-benar di jalan Tuhan. Menurut pandangan saya seperti itu kalau menurut artinya tadi ya, karena lorong ini begitu gelap. Kemudian ada Sarwenda dan Ruben. Di samping kiri kanan lorong ini banyak pintu. Tapi menurut penglihatan saya, pintu-pintu samping kanan kiri ini ujungnya nanti buntu. Karena sebenarnya bangunan itu kayak bangunan dari batu besar, di mana pintu-pintu itu hanya kamuflase saja. Makanya harus lurus jalannya. Minta tolong kepada Tuhan, tentunya minta tolong ini juga dengan kepanjangan tangan Tuhan ya Tuhan, ya teman ya. Seperti itu teman-teman kalau menurut prediksi saya. Bukan prediksi sih, kalau menurut penglihatan saya. Dulu waktu Ruben ada yang rukunya kebakar, terus kemudian ada keluar darah, juga pernah saya prediksi tentang penglihatan saya itu kayaknya seorang perempuan. Cuma di sini saya belum mendapatkan sinyal
yang di belakang layar tersebut, tapi sinyalnya di sini karena masalah kesuksesan Ruben Onsu. Nah, makanya di sini akan saya prediksi ya. Apa yang membuat orang tersebut sampai sakit hati kepada Ruben Onsu dan keluarganya yang ada kaitannya dengan karir ya. Apa yang membuat orang tersebut tega melakukan seperti itu? Apa yang menyebabkan orang tersebut tega melakukan hal yang seperti itu? Ada kaitannya discovery, penemuan tentang apakah ini? Tentang optimis. Optimis itu semacam keyakinan untuk apa? Untuk the honoring path, harga diri yang tinggi. Jadi kayaknya ini ada kaitannya dengan bisnis, tapi juga ada kaitannya di mana orang itu tersinggung dengan apa yang sudah terjadi ya. Mungkin juga dengan persaingan bisnisnya, atau dengan perkataan Ruben atau Sarwenda dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ya. Kamu melakukan seperti itu tujuannya untuk apa? Ada creative endeavor, usaha. Tujuannya untuk berusaha untuk apa? Ada pembimbing di sini, ada guru di sini, jadi bisa diartikan dia melakukan bukan dari dirinya sendiri, tapi menyuruh orang lain, misalnya orang pintar atau guru spiritual atau gurunya yang mempunyai kemampuan lebih dan lain sebagainya ya teman-teman. Selanjutnya apa tujuanmu sampai melakukan seperti itu? The healing light. Healing itu pengobatan cahaya. Jadi dia berharap kondisinya bisa memulih. Jadi kayaknya ini ada persaingan dalam karir atau bisnis ya teman-teman. Orang ini merasa sakit hati dikarenakan harga dirinya sudah merasa jatuh ya. Bisa juga karena usahanya yang tadinya gemilang jadi menjadi kurang bagus. Makanya di sini dia berusaha dengan bantuan orang lain untuk memulihkan kondisinya. Nah, mari kita ungkap di sini melalui kartu ini. Kondisi ini kondisi di hal apakah? Kondisi yang kamu maksud ini di hal apakah? Kondisi yang kamu maksud ini di hal apakah ya? Ada semacam perubahan kondisi agar dia agar semakin cepat untuk sukses. Karena di sini ada persaingan kayaknya ya teman-teman. Selanjutnya ada simbol ini. Ada perasaan-perasaan di sini. Jadi ini teman-teman. Jadi begini. Ini simbol dari seseorang yang pembawaannya kayak santun, sopan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa yang kamu akan lakukan di sini? Memutuskan sesuatu hal yang ada kaitannya dengan apa? Dengan perasaannya, atau di mana ada simbol ratu ini yang artinya Ruben ini kan orangnya juga baik gitu teman-teman. Ruben ini orangnya sangat-sangat mau membantu sesama, sangat-sangat mau berkorban untuk sesamanya. Dan ini juga dia tidak suka. Jadi ada apa ya? Ada sakit hati dan iri dengki di sini terhadap apapun yang dilakukan Ruben. Kemudian apa yang kamu putuskan lagi? Yang ingin kamu putuskan lagi? Ada masalah proteksi. Jadi selama ini dia berpikir kalau Ruben ini sudah diproteksi, sudah ada perlindungan. Nah,
Kemudian apalagi yang ingin kamu putuskan di sini? Masalah bola dunia, ingin menyelesaikan sebuah permasalahan dengan Ruben. Selanjutnya, permasalahan dalam apakah itu? Ada simbol ini yang artinya teman-teman sebenarnya mereka ini bisa dikatakan udah lama mengalami kondisi-kondisi yang seperti ini. Jadi ada keengganan untuk bicara, ada malas untuk yang artinya ada kondisi-kondisi di mana enggan untuk bisa menjalin sebuah hubungan lagi, sebuah kedekatan lagi. Walaupun sebenarnya orang ini kayaknya kalau di depan Ruben ini orangnya bagus, tata kramanya santun, tapi di dalam hatinya sebenarnya dia kayak seseorang yang ingin menebas seperti itu. Jadi begini teman-teman, ada dua hal yang bisa kita ketahui di sini, yang artinya ada rasa sakit hati yang sudah dirasa orang tersebut dikarenakan yang mungkin persaingan bisnis, mungkin persaingan di dunia entertain, atau kondisi-kondisi yang lain, dimana nggak bisa kita pungkiri ya kalau Ruben ini juga namanya juga harum karena dia ringan tangan membantu sesama. Siapapun pernah dibantu kayak Andika, kemudian Jupe dan lain sebagainya, pastinya itu mengharumkan namanya. Dan ketika itu mendapatkan support dari netizen atau dari publik, ada perasaan jengkel orang tersebut kepada Ruben Onsu. Makanya di sini ada simbol di mana orang tersebut berusaha dengan bantuan gurunya atau orang pintar yang pada akhirnya ingin menyudahi apa yang sudah dilakukan Ruben tersebut. Menyudahi ini menyudahi karirnya, juga menyudahi bisnisnya, menyudahi nama baiknya dan lain sebagainya ya. Intinya di situ teman-teman. Jadi ada iri dengki yang begitu dalam yang dirasa oleh orang tersebut. Akan saya prediksi tentang kesehatan Ruben Onsu, di mana di pemberitaan kayaknya Ruben Onsu ini agak ada rasa rasa putus asanya, makanya dia merasa akan pergi seperti itu. Aduh, jadi ikut terenyuh, apalagi anak-anaknya kan masih kecil-kecil. Sarwenda dan Ruben sakit sama-sama dalam waktu yang sama. Terus bagaimana nasib anaknya? Mari kita ungkap di sini untuk kondisi kesehatan Ruben Onsu dan Sarwenda ya teman. Adakah sesuatu yang baik yang kita temukan di sini nanti untuk kesehatan Ruben Onsu? Aduh, saya ada penglihatan. Jadi selain ada medis di otaknya, saya melihat Ruben Onsu ini secara gambaran ya, penglihatan lehernya itu kayak kayak dikalungi kayak semacam besi. Jadi untuk bernafas itu agak susah, untuk tola-tole begini agak susah. Dimana leher ini kan merupakan tempat saluran pernafasan yang ada kaitannya dengan hidung ya teman-teman. Itu kayaknya ditekan begini dengan besi. Jadi yang dikejar itu adalah nyawa Ruben. Ya, makanya di sini Ruben juga harus hati-hati ya. Tapi mari kita lihat, semoga ada keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan dan keluarga Ruben. Untuk kesehatan Ruben seperti apakah? Untuk kesehatan Ruben, ada saran di sini ya. Semoga Ruben ikut melihat. Saya ada penglihatan harus melepaskan seekor kura-kura di laut ya, agar bisa umur panjang. Ini ada kaitannya dengan ilmu Feng Shui ya teman-teman, tapi nggak tahu tadi yang nongol seperti itu. Melepaskan kura-kura. Selanjutnya bagaimanakah kesehatan Ruben ke depannya? Ada simbol bintang. Selanjutnya ada simbol sukacita. Selanjutnya saya ambil 5 ya. Ada simbol koin 1. Selanjutnya
ada simbol butuh pengorbanan, butuh usaha. Selanjutnya ada simbol petir menyambar, tower disambar petir. Sebuah kondisi, sebuah keadaan yang terjadi secara mendadak. Dan ini terjadi bukan karena Ruben, tapi karena misalnya kecelakaan atau misalnya dikerjain orang, seperti itu teman-teman. Bukan karena kesalahan Ruben, tapi ada campur tangan orang lain di dalam kondisi kesehatan Ruben ini. Jadi seperti ini teman-teman. Di sini harus ada pengorbanan atau usaha buat Ruben agar hal-hal ini tidak sampai berlarut-larut. Harus disudahi di sini ya. Di sini ada simbol bintang. Ternyata di sini bisa saya artikan karir Ruben yang gemilang. Kemudian ada orang bersulang, 3 orang bersulang, di mana selain karir bersinar juga didukung oleh orang-orang di sekitarnya yang begitu baik, yang begitu support, termasuk para penggemarnya. Ditambah lagi mudahnya dia mencari rezeki, kemapanan dalam rezeki. Nah, hal inilah membuat ada orang yang iri dengki, yang sirik dengki, yang ada kaitannya dengan prediksi di awal tadi, diawali dengan harga dirinya yang merasa merasa terjatuh, merasa sakit hati. Entah karena apa ya, entah mungkin dulunya ada pertengkaran atau apa, nanti saya buka di sini. Yang intinya di sini mereka atau orang tersebut dikaitkan dalam masalah ini dikarenakan iri dengki melihat kesuksesan Ruben. Makanya dia berusaha agar ada menara putus ini. Menara putus ini kondisi kurang bagus ya teman-teman. Bisa diartikan adanya sebuah kecelakaan, sebuah sakit yang mendadak, atau hal yang lainnya. Makanya di sini Ruben harus lebih semangat, lebih gigih berusaha menyembuhkan, baik menyembuhkan secara medis maupun supranatural. Karena yang namanya teluh atau santet teman-teman itu melalui peredaran darah ya. Misalnya begini, kamu diteluh yang ditujukan di otak ya, ditujukan di otak. Kemudian energi itu masuk ke dalam otakmu. Tentunya hal ini akan menjadikan penyumbatan di peredaran darah. Nah, ketika teluh ini atau santet ini tidak segera diambil, tidak segera dibersihkan, yang ada akan berujung ke sakit medis. Nah, ini karena ada penyumbatan di peredaran darah. Makanya di sini, entah kalian percaya atau tidak, terserah ya, kalau seseorang meninggal dikarenakan santet atau teluh, itu harus ada penyempurnaan untuk mengambil teluhnya. Kalau tidak diambil akan dibawa sampai meninggal, rasa sakitnya itu. Makanya kalau dirasa ada keluarga kalian yang meninggalnya bisa dikatakan kalian curigai kena ini, kena itu, hal yang gak wajar, alangkah baiknya disempurnakan, diambil teluhnya biar di alam sana tidak kesakitan, tidak menderita ya. Kemudian teman-teman, kita beralih ke Sarwenda. Sarwenda ini konon di saluran di sarafnya batang otak atau apanya ya, yang ada kaitannya dengan otak juga mengalami sakit. Mari kita ungkap di Sarwendanya ini. Untuk Sarwenda, waktu saya ngocok tadi ada kelihatan api teman-teman, api yang besar yang ingin membakar. Jadi keluarga Ruben ini kok dipenuhi dengan serangan-serangan yang seperti ini ya. Kasihan sekali. Selanjutnya untuk Sarwenda, bagaimanakah kondisi kesehatan untuk Sarwenda ini? Ada simbol orang bersukacita, orang 2 bersulang ya. Selanjutnya kondisi kesehatan Sarwenda, ada simbol pertimbangan-pertimbangan atau pemikiran-pemikiran atau perenungan. Selanjutnya ada simbol ini yang artinya bagus, yang artinya mungkin nanti akan ada kesembuhan di sini. Semoga saja ya, tapi kita lihat kartu belakangnya, saya ambil 2 lagi. Ada simbol keluarga di sini. Selanjutnya ada simbol seorang ratu bawa jangkir. Jadi untuk Sarwenda ini kartunya lebih bagus lagi ketimbang kartunya Ruben. Tapi ya bisa dimaklumi karena Ruben ini kan kepala keluarga, dia yang lebih dominan dalam karirnya, makanya
kondisinya ya lebih kurang bagus ketimbang Sarwenda. Kalau Sarwenda ini teman-teman ada kemungkinan bisa sembuh. Semoga saja kartu ini tembus ya, ada kemungkinan bisa sembuh di sini. Namun di sini Sarwenda juga harus hati-hati di sini ya. Andai kata nanti ada kesembuhan, cobalah untuk mengurangi aktivitasnya, mengurangi berpikir yang macam-macam. Karena di sini ada simbol ratu bawa cangkir. Dimana Sarwenda ini orangnya suka iba, suka belas kasih, suka berkorban untuk orang lain. Seperti Ruben Onsu suka berkorban untuk orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Sebenarnya itu bagus, tapi kalau berlebihan atau sampai tidak memikirkan dirinya sendiri, yang terjadi bisa merugi, apalagi sudah sakit. Tentunya harus dikurangi nih ya. Boleh membantu, tapi juga harus mengingat kesehatan dirinya sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk Sarwenda, kondisinya lebih bagus lagi. Konon kabarnya Ruben Onsu meminta Sarwenda yang dioperasi terlebih dahulu karena ada kaitannya dengan anak-anak yang masih kecil-kecil yang butuh Sarwenda dalam memperhatikan mereka. Makanya di sini semoga kartu ini tembus, ada kesembuhan untuk Sarwenda, tapi di sini diingatkan sekali lagi Sarwenda untuk mengurangi aktivitasnya dan mengurangi banyak-banyak pikiran. Nantinya juga sudah berusaha untuk mempertimbangkan jika ingin membantu seseorang, karena belas kasih itu memang sangat mulia teman-teman. Tapi kalau cenderung suka iba tanpa berpikir panjang, yang artinya akan dimanfaatin orang-orang di sekitarnya. Itu sarannya ya. Selanjutnya akan saya lihat karir Ruben Onsu. Karirnya gimana? Karena dia kan juga sakit, menghadapi hal-hal yang demikian itu tentunya akan bisa berefek ke karirnya ya. Mari kita ungkap di sini untuk karir Ruben Onsu. Untuk karir Ruben Onsu. Untuk karir Ruben Onsu bagaimanakah? Orang perempuan teman-teman, orangnya misalnya usia itu ya, perkiraan usia sekitar 40. Jadi orang ini nggak tua-tua banget, masih agak muda, sekitar 40. Yang saya lihat ini rambutnya agak bergelombang, entah bergelombang karena dibentuk atau enggak, cuma yang saya lihat ini orangnya bergelombang. Kemudian akan saya prediksi untuk karirnya Ruben Onsu. Karir Ruben Onsu, ada simbol bintang teman-teman, puji Tuhan ya. Ada simbol ini sesuatu yang bisa dioptimalkan. Kemudian di sini kurang bagusnya ada penghakiman di sini. Ada penghakiman, ada kaitannya dengan orang yang ada di penglihatan saya tadi, orang perempuan ya. Ada penghakiman karena dia sakit hati ya. Selanjutnya di sini karir Ruben Onsu ada simbol ini yang artinya karir masih bisa berjalan sekalipun ada hal-hal yang kurang bagus, ada pengorbanan. Jadi begini teman-teman, untuk karir Ruben Onsu di sini juga harus diperhatikan, tapi alangkah baiknya sekarang ini memperhatikan fokus di kesehatan saja ya. Masalah karir saat ini karirnya sangat gemilang, dilambangkan bintang, dan itu bisa dioptimalkan oleh Ruben Onsu. Tapi di sini yang namanya orang melihat keberhasilan, apalagi orang ini sudah pernah tersinggung, sakit hati pada Ruben Onsu, akhirnya ada penghakiman di sini yang dilakukan orang tersebut terhadap Ruben Onsu. Makanya di sini nantinya akan ada sedikit perlemahan di karir, dan itu perlu perjuangan Ruben Onsu untuk memulihkannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Alangkah baiknya untuk saat ini lebih fokus berpikir pada kesehatan, sekalipun karir itu juga penting, tapi kesehatan adalah yang lebih penting, karena kalau orang nggak sehat tentunya karirnya juga akan keteterannya. Apalagi Ruben Onsu ini sebagai kepala keluarga,
yang bekerja di dunia entertain, juga di bisnis, tentunya akan sangat vital ketika dia sakit. Pasti akan ada penurunan di karirnya jika terlalu lama sakitnya ya. Makanya di sini saya sarankan untuk lebih fokus di kesehatannya saja. Kesehatan Ruben Onsu ini lebih perlu diperhatikan ya. Kalau Sarwendan tadi ada kemungkinan bisa sembuh, bisa pulih, tapi ya begitu, jangan terlalu banyak pikiran nantinya. Nah, untuk yang Ruben Onsu tadi itu agak kurang bagus karena ada menara kesambar meledek ya. Jadi perlu diperhatikan, perlu hati-hati dalam menjaga kesehatannya dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman untuk Ruben Onsu. Semoga kondisinya seperti ini. Ada penglihatan lagi ya. Itu di rumah Ruben Onsu kan besar. Di titik pusat rumah cobalah dikasih bola kristal. Bola kristal ini bisa berupa lampu kristal atau apapun yang bahannya kristal di pusat rumah. Ada petunjuk seperti itu. Ada petunjuk seperti itu ya. Di pusat rumah harus diusahakan ada kristal agar memancarkan energi-energi yang positif di rumah tersebut. Aduh, seperti itu teman-teman. Semoga saja bisa membantu untuk keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda, dan kita doakan yang terbaik untuk mereka. Semoga lekas sembuh, bisa beraktivitas dan bisa pulih kesehatannya sampai nanti ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan ulasan yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.